Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya akan menceritakan bagaimana kisah seorang pemuda yang telah menerima benteng Imam Shibli. Banyak kisah-kisah para pemuda pada tahun 90-an yang sudah menerima benteng Imam Shibli, namun setelah wafatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, pemuda yang telah menerima benteng Imam Shibli itu menceritakan bagaimana perbedaan apa yang dirasakan di masa hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan setelah wafatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ada seorang pemuda yang bernama Muhammad Sa'adi. Beliau itu pernah mendalami benteng Imam Shibli. Di saat mendalami benteng Imam Shibli sangat terasa sekali bagaimana keampuhan dari benteng Imam Shibli tersebut, dan kelebihan yang diperoleh oleh Muhammad Sa'adi itu bisa mengobati berbagai macam penyakit orang-orang yang minta bantuan kepadanya. Namun setelah wafatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Fancar, si Muhammad Sa'adi itu bercerita kepada si Abdurrahman, saya bisa membedakan bagaimana keampuhan dari benteng Imam Shibli atau ilmu-ilmu hikmah yang pernah kita terima di masa hayat Bapak Maulana Syekh dengan setelah wafatnya Bapak Maulana Syekh. Di saat hayatnya Bapak Maulana Syekh atau masih hidupnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kehebatan atau keampuhan dari benteng Imam Shibli atau ilmu-ilmu hikmah itu sangat luar biasa sekali. Namun setelah wafatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar, saya merasakan sangat jauh perbedaan antara di masa hayat Bapak Maulana Syekh dengan setelah wafatnya Bapak Maulana Syekh. Ilmu-ilmu hikmah yang pernah saya terima itu, saya rasakan kekuatannya itu melemah. Padahal si Muhammad Sa'adi itu tidak ikut-ikutan dalam perpecahan organisasi Nahdlatul Wathon. Disebabkan karena apa kira-kira? Menurut pendapat saya karena di masa hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu keberkahan yang sangat luar biasa kita sama-sama rasakan dibandingkan dengan
setelah wafatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, kita tentunya merasakan jauh perbedaan keberkahan hidup di masa hayat Bapak Maulana Syekh dengan setelah wafatnya Bapak Maulana Syekh. Karena keberkahan itu banyak yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang yang pernah mengamalkan dan merasakan bagaimana kedahsyatan ilmu-ilmu hikmah yang pernah diterima di masa hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan setelah wafatnya Bapak Maulana Syekh itu, tentunya akan kita rasakan perbedaan. Apalagi kalau orang tersebut melanggar sumpah dan baiat, ikut-ikutan dalam perpecahan organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon. Yang tidak ikut-ikutan dalam perpecahan tersebut merasakan perubahan yang sangat jauh. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang ikut-ikutan dalam perpecahan organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon, atau orang tersebut sudah dinyatakan melanggar sumpah dan baiat? Tentunya kekuatan dari ilmu-ilmu hikmah itu akan hilang dengan sendirinya, karena memang itulah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menyumpah dan membaiah setiap orang yang menerima ilmu-ilmu hikmah pada masa hayat Bapak Maulana Syekh agar tidak digunakan untuk memecah belah organisasi Nahdlatul Wathon, tidak ikut-ikutan dalam perpecahan organisasi Islam kemasyarakatan Nahdlatul Wathon, dan juga masih banyak yang terdapat dalam isi sumpah dan baiat tersebut. Nah, inilah menjadi peringatan, dan semoga kita semua bisa berhati-hati dalam memegang sumpah dan baiat kita yang sudah menerima ilmu-ilmu hikmah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita semua agar kita bisa memegang sumpah dan baiat kita yang sudah menerima ilmu-ilmu hikmah pada masa hayat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh maupun setelah wafatnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin ya mujibas sailin ya ghiathal mustagithin, agisna 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 ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.